Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama Mbak Laila. Coba dari dulu kita udah pacaran. Pasti sekarang kita udah nikah kan? Ya juga sih. Yang penting kan sekarang kita udah saling ketemu dan pastinya kita juga masih saling cinta ya kan? Halah, bohong. Buktinya kamu nikahin Laila tuh. Ya meskipun aku suami adik kamu, yang penting hati aku khusus buat kamu. Bisa aja. Hancur ya kalian berdua. Kamu bohongin aku, Mas. Kamu bilang kamu gak akan ngelakuin ini lagi sama aku. Kamu seolah bersandiwara kalau kamu gak bakal nyakitin aku lagi, Mas. Kamu jahat banget sama aku, Mas. Mas, jahat banget sama aku, Mas. Gak usah kasar dong sama cowok gue. Mana otak kamu, Mbak? Dia itu suami aku, Mbak. Dan kamu, Mbak itu kakak aku, Mbak, bukan orang lain. Dan dia ayah dari anak kandung aku, Mbak. Di mana otak kamu? Di mana otak kamu, Mbak? Kamu hamil? Maafin aku nyesel. Lepas! Maafin aku. Jangan! Udah gak usah kayak gitu. Kalau dia gak mau maafin kamu, berarti sekarang kamu bisa bebas sama aku. Ya udah, ayo sekarang kita pergi. Kamu kenapa sih kayak gini? Kamu kayak gini karena dia hamil anak kamu. Alah, nanti juga kalau aku nikah sama kamu, aku juga bisa hamil kok. Udah yuk, sekarang kita pergi. Ratri! Hubungan kita selesai sampai di sini. Aku nggak mau mengkhianati istriku sendiri, Laila. Dan dia sedang ngandung anak aku. Dasar kamu yang kurang ajar. Gara-gara kamu, cowok aku jadi kayak gini ke aku. Apa? Kamu, Mbak, yang kurang ajar. Kamu udah ngerusak rumah tangga aku, Mbak. Di mana otak kamu, Mbak? Dasar kamu kurang ajar. Diam kamu ya. Udah cukup. Kurang ajar. Ya, Mas. Ya, semuanya hancur gara-gara kamu berdua. Cukup. Gak usah nyakitin Laila. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pergi. Atau aku bakalan bertindak lebih jauh lagi sama adik aku, Laila. Ya, kita pergi. Bagus, ayo pergi sekarang. Rasanya sakit. Tapi lebih sakit lagi dihianati suami dan kakak saya sendiri, Mbak. Mereka berdua sama sekali nggak punya hati dan pikiran. Iya, Mbak. Sebagai perempuan, saya bisa turut merasakan rasa sakit yang Mbak rasakan. Sayang, kamu kok diem aja sih?
Kamu nyesel pergi sama aku? Kamu mau balik sama si Laila gitu? Kok kamu cuekin aku sih? Kenapa kamu diem aja? Ngomong dong. Kamu bisa diem nggak sih? Foil banget. Kok kamu berani bentak aku? Ih! Ih! Ratri! Ih, kamu bisa diem nggak? Diam, Ratri. Adikku! Astaga, mereka ketabrak mobil. Iya, Mbak. Lalu gimana kondisi mereka? Sebelah kaki Mas Dani terluka parah dan harus diamputasi, Mbak. Terus kondisi Mbak Ratri gimana? Mbak Ratri. Iya Mbak, Laila di sini Mbak. Iya Mbak, Laila pasti maafin Mbak. Tapi Mbak harus sembuh ya Mbak. Mbak Ratri. Mbak Ratri. Mbak Ratri. Mbak. Mbak Ratri. Mbak Ratri. Mbak Ratri bangun, Mbak. Saat itu, saya merasa kehilangan. Walaupun Mbak Ratri pernah jahat sama saya, tapi saya merasa kehilangan, Mbak. Iya Mbak, dia kakak kamu. Saya bisa memahami Mbak. Siapapun pasti akan sangat sedih kehilangan saudara kandungnya sendiri. Lalu Mbak, setelah kepergian Mbak Ratri, gimana hubungan kamu dan suami? Tadinya saya pengen pisah, Mbak. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya nggak tega melihat kondisi Mas Dani yang kehilangan satu kakinya. Dan saya sedang mengandung anaknya. Jadi saya memaafkan kesalahannya. Dan kita hidup harmonis, Mbak. Bersama suami dan anak saya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Pernikahan kamu akhirnya bisa kembali harmonis. Walaupun harus melewati duka juga. Terima kasih Mbak Laila sudah menjadi perempuan yang tegar. Dan terima kasih sudah membagikan kisahnya dengan para perempuan hebat di luar sana. Sama-sama, Mbak. Memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, sejatinya adalah menolong diri kita sendiri. Agar kita bisa terlepas dari rasa amarah, rasa kecewa, rasa benci dan bahkan rasa dendam. Karena orang yang bisa memaafkan orang lain adalah orang yang hebat. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa dalam catatan hati perempuan berikutnya.